Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Ivan. Saya Salafi. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan, dalam mengamalkan Islam banyak orang-orang telah menyesatkan Wahabi. Nahdlatul Ulama, mereka mengaku mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Wahabi juga mengaku bahwa mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun akan tetapi pada kenyataannya mereka begitu berbeda. NU mau tawasulan, Salafi anti tawasulan. NU ziarah kubur, Salafi anti ziarah kubur. NU mau pakai Sayyidina, Salafi anti Sayyidina. NU mau tahlilan, Salafi anti tahlilan. Dan ada seorang oknum dari Nahdlatul Ulama yang mengatakan bahwa orang-orang Wahabi hanya tahu hadis kullu bid'atin dhalalah. Maka dari itu, dalam video ini saya menyatakan tantangan terbuka untuk seluruh pengurus NU untuk makan bakso dengan saya. Apabila ada yang menang melawan saya, maka akan saya bayar bakso itu. Namun jika saya yang menang, maka kita bayar sendiri-sendiri. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah bismillah alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para dulur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjawab tantangan dari Mas Ivan Al-Wahabi bahwa beliau berkata, kenapa NU atau Ahli Sunnah wal Jamaah sering sekali menyesatkan para Wahabi, padahal Wahabi juga mengaku bahwa golongan mereka adalah Ahli Sunnah wal Jamaah juga. Perlu digarisbawahi Mas Ivan, kami para Aswaja atau NU tidak pernah menyesatkan Salafi Wahabi yang mau menghargai atau menghormati perbedaan antar umat beragama, apalagi dalam masalah furu'iyah. Yang kedua, seperti yang kamu ucapkan itu, bahwa NU mengerjakan tawasul, sementara Salafi Wahabi anti dengan tawasul. NU mengerjakan ziarah kubur, sementara Salafi anti ziarah kubur. NU mengerjakan tahlilan, sementara Salafi Wahabi anti mengerjakan tahlilan. Nah, yang kami permasalahkan di sini adalah bukan perbedaan di situnya, Mas Ivan. Akan tetapi, yang kami permasalahkan adalah oknum-oknum dari Salafi Wahabi, apalagi ustadz-ustadz Salafi Wahabi sering sekali mensesatkan kami. Yang mengerjakan ziarah kubur disebut syirik lah, musyrik lah, disebut kuburiyun lah. Yang mengerjakan tawasul disebut musyrik lah, syirik lah. Yang mengerjakan tahlilan disebut meratapi mayit lah, disebut musyrik lah, apalah. Yang kami permasalahkan itu seperti itu, Mas Ivan. Perlu digarisbawahi. Jadi di sini itu sebenarnya yang sering sekali menyesatkan golongan tertentu bukan kami NU, tapi kalianlah para Salafi Wahabi yang sering sekali mensesatkan amaliyah-amaliyah kami, Ahli Sunnah wal Jamaah. Padahal perlu kamu ketahui bahwa perbedaan di antara kita, Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Salafi Wahabi, itu hanya masalah furu'iyah saja. Yang mengerjakan mereka punya dasar, punya dalil. Yang tidak mengerjakan pun mereka punya dasar, punya dalil. Artinya apa? Yang tidak mengerjakan, silahkan. Toh bukan perkara yang wajib. Yang mengerjakan silahkan, karena mereka juga punya sandaran dalil atau hukum. Begitu, Mas Ivan. Kemudian, Anda berkata, ada oknum NU yang mengatakan bahwa Salafi Wahabi hanya tahu satu hadis saja, yaitu kullu bid'atin dhalalah. Pernyataan seperti itu enggak salah, Mas Ivan. Kenapa kami mengatakan bahwa Salafi hanya tahu
hadis kullu bid'atin dolalah karena kalian hanya sebatas mengetahui saja, tidak mengerti, tidak memahami arti dari hadis tersebut. Kalian memahami secara tekstual saja dari hadis tersebut, sementara kalian itu merasa paling mewakili maksud yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kami memahami hadis tersebut itu tidak hanya tekstual saja, akan tetapi kami memahami hadis tersebut itu mengikuti para ulama salafun soleh. Contoh, dalam memahami bid'ah, kami mempunyai rujukan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang mana Imam Syafi'i membagi bid'ah dalam dua bagian, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Atau di dalam kitab lain kami mempunyai rujukan juga untuk memahami bid'ah dalam hadis tersebut. Misal contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi juga membagi dalam bid'ah tersebut karena di situ kulunya adalah am, artinya umum, perlu ditaksis lagi. Di situ Imam Nawawi mentaksis hadis tersebut. Yang dimaksud kulu di situ tidak setiap, akan tetapi masih bisa dibagi lagi. Contoh bid'ah di sini dibagi oleh Imam Nawawi, ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mamdudah. Seperti itu, Mas Ivan. Kemudian Anda sok-sok nantang seluruh pengurus NU. Tapi tidak jelas tantangan Anda itu untuk apa. Anda menantang seluruh pengurus NU, tapi yang Anda lontarkan itu untuk makan bakso. Jadi tantangan Anda itu mengarah kemana, Mas Ivan? Apakah pengurus NU Anda tantang untuk lomba makan bakso? Siapa yang paling banyak makan, maka dia yang menang? Kalau Anda menantang pengurus NU untuk diskusi ilmiah atau debat ilmiah, maka tentukan oleh Anda di mana tempatnya, jadwalnya, tema pembahasannya, tentukan oleh Anda apa yang mau dibahas untuk bisa didiskusikan. Nah, itu caranya, Mas Ivan. Jadi tolong, kami Ahli Sunnah wal Jamaah tidak pernah mensesatkan Salafi Wahabi yang mau saling menghargai dan menghormati di dalam perbedaan masalah furu'iyah. Dan kalian, para Salafi Wahabi, Mas Ivan, tolong kalian jangan pernah sesekali mensesatkan, mensyirikan amaliyah-amaliyah kami, padahal yang kami lakukan itu berdasarkan dalil, berdasarkan keterangan, dan berdasarkan ilmu. Ya, tolong, Mas Ivan. Para dulur, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.